Saya ke Mas Pangi kalau gitu. Mas Pangi, langsung saja tanggapan Anda terkait pertemuan Pecel dan ziarah makam pagi tadi. Ya, pertama tentu dua partai ini adalah partai yang cukup potensial dan punya kans untuk berkoalisi. Karena partai ini kan partai yang secara chemistry tidak ada kesulitan untuk membangun koalisi. Penyamaan platform ideologisnya, platform programatik maupun tautan dalam visi capres, artinya hampir tidak ada kendala menurut saya. Tetapi persoalan nanti, walaupun silaturahmi ini adalah safari politik yang dibungkus dengan ujungnya sebetulnya adalah tentu desain Pilpres 2024 dan peta koalisi. Nah, tetapi untuk menemukan soal kandidasi, untuk mencapai klik pada soal itu, positioning siapa capres, siapa cawapres, itu memang bukan hal yang mudah sebetulnya. Tetapi hal ini sudah dimulai dengan membangun penjajakan, penyamaan narasi kebangsaan dan seterusnya. Ini sangat positif, sangat baik ke depan. Artinya memang sangat ada kesulitan ketika semua partai politik sedang berburu kutel efek itu, mengejar bagaimana semua partai punya kepentingan untuk kadernya diusung menjadi capres atau cawapres. Artinya tiket ini tidak dirobek. Partai punya kepentingan, punya misi yang sama, persamaan kepentingan di dalam konteks bagaimana ingin kadernya itu bisa diusung dalam pemilu serentak besok, karena kalender pemilu kita adalah kalender pemilu serentak, Pilpres dan Pilegnya. Dengan demikian kita bagaimana Caimin ingin sekali ikut dalam kontestasi ini, kemudian ada Mbak Puan juga ingin sekali ikut bisa berkontestasi di dalam panggung 2024. Kemudian jangan lupa juga Gerindra juga, bagaimana PKB dengan Gerindra kemarin bertemu, juga ada keinginan untuk Pak Prabowo diusung sebagai capres. Nah, disinilah yang kemudian menjadi tantangan bagaimana supaya klik nantinya persamaan kepentingan mereka ini di tiga partai ini. Dan tiga partai ini adalah termasuk partai papan atas dan partai papan tengah. Politik kebangsaannya sangat luar biasa. Jadi menurut saya ini partai yang cukup menjanjikan untuk membangun koalisi dan poros yang cukup diperhitungkan gitu. Baik, termasuk punya kans yang cukup besar untuk bertanding pada Pilpres 2024. Baik, sih semuanya belum final, masih dalam dinamika. Saya kembali ke Mas Pangi. Mas Pangi, dengan kemarin Pak Prabowo bertemu dengan Pak Erlangga, terus hari ini Bu Puan bertemu dengan Gus Imin. Apakah koalisi yang sudah ada misalnya nih KIB dengan koalisi Gerindra dan PKB ini akan bersatu, atau Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau soal kemudian bersatu tentu harus ada lem perekatnya apa dulu. Tentu kalau menurut saya platformnya adalah lebih kepada match all party itu. Jadi basisnya adalah kandidasi yang kemudian saling menguntungkan tadi. Jadi KIB, kemudian ada Gerindra dan dengan PKB, kemudian hari ini ada Gerindra dengan PDIP. Jadi sebetulnya juru kunci koalisi ini ada pada tiga partai menurut saya, PDIP, Gerindra dan salah satunya termasuk Nasdem menurut saya. Nah, PKB itu di partai Islam termasuk politik kebangsaannya. Ini untuk kemudian menentukan juga sangat penting, karena nanti kalau misalnya ada potensi koalisi poros PDIP, kemudian Gerindra dengan PKB, ini kan cukup kuat, cukup besar juga kekuatannya. Dan kemungkinan KIB kemudian keluar satu saja, itu juga tidak akan bisa. Maka saya sebut tulang punggungnya mengalami patahan. Jadi KIB pun ada kemungkinan untuk di tengah jalan untuk tidak memenuhi boarding pass-nya. Dan kalau Gerindra PKB, ini potensialnya ada pada soal PDIP. Nah, kalau PDIP hari ini bisa menarik Gerindra atau menarik PKB, maka porosnya Gerindra dengan PKB juga tidak terbentuk. Nah, itu dia, saya kembali. Terima kasih Pak Jazilul, terima kasih Mas Pangi. Sebenarnya sampai 2024 masih ada beberapa belas bulan lagi, akan kondisi politik Indonesia akan sangat cair. Terima kasih Pak Jazilul, terima kasih Mas Pangi telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Pemirsa, usaha jeda kami akan hadirkan informasi terkini dari kasus korupsi Lukas NMB langsung dari Papua. Informasinya usai jeda.